يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين الميامين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، أعزكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menasihati diri kita masing-masing untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari masa ke masa, sehingga ketakwaan kita itu tidak hanya pengakuan lisan dan tulisan, tetapi dibuktikan dengan semakin dekatnya kita kepada semua hal yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, serta semakin jauhnya kita dari semua hal yang dimurkai oleh Allah dan Rasul-Nya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah,
seiring perjalanan masa, demikian pula semakin canggihnya komunikasi, di mana yang jauh pun terasa dekat. Orang yang kita belum pernah bertemu pun kita merasa sudah mengenal dekat. Bahkan apabila kita mendengar ataupun membaca peristiwa pertikaian mungkin, atau persengketaan, kita yang jauh lokasinya dari peristiwa itu kadangkala merasa lebih tahu daripada orang yang terlibat dalam persengketaan ataupun pertikaian tersebut, terutama lewat media sosial. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hal-hal seperti ini patut kita waspadai, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kita akan bahayanya berbuat zalim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula memperingatkan kita bahwasanya az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Bagaimana mungkin yang seharusnya kita di dunia ini sebagai darul amal, sebagai negeri untuk beramal, kita menyiapkan cahaya sebanyak mungkin, sehingga kelak ketika meniti sirat kita berdoa, Allahumma atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, ampunilah kami. Tetapi di sisi lain bisa jadi di antara kita sengaja maupun tidak justru terlibat untuk mengumpulkan pemadam-pemadam cahaya kita besok di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kezaliman adalah sesuatu yang betul-betul berat. Apabila di antara kita melakukan kezaliman itu dan belum bertaubat sampai nafas terakhir. Di antara kita mungkin ada juga yang selain menjadi pelaku zalim atau menjadi orang yang terzalimi, menjadi mazlum, terzalimi hak-haknya oleh orang lain. Lalu kemudian kita berpikir, mengapa orang itu hidupnya tenang-tenang saja? Mengapa orang itu umurnya panjang? Padahal dia menzalimi saya dan keluarga saya sedemikian hebatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surah Ibrahim ayat 42, la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim tersebut. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai datang hari di mana mata mereka terbelalak. Hari di mana mata kita terbelalak, hari di mana mata manusia terbelalak adalah hari ketika nyawanya sudah sampai di tenggorokan, atau istilah yughorgir. Ketika sakaratul maut, saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kezaliman yang paling besar
itu adalah asyirku billah. Wa inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Tetapi itu pun karena kezalimannya itu terkait antara kita dengan Allah, kalau kita bertaubat langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat bertaubat dan tidak kembali lagi kepada kesyirikan tersebut. Tetapi apabila kezaliman itu terkait dengan hak Bani Adam, inilah yang terasa berat. Karena apabila kita sholat taubat, berbuat amal soleh yang lebih banyak, tetapi kita tidak minta maaf, kita tidak mengembalikan hak orang yang kita zalimi itu, maka di antara hak Bani Adam ini tidak bisa kemudian dimaafkan oleh Allah. Untuk itu para jamaah rahimakumullah, mari kita betul-betul berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan kezaliman itu dengan sengaja. Apabila tidak sengaja apabila ingat segera kita kembalikan haknya saudara kita tersebut. Beberapa kezaliman selain dengan Allah yang dicontohkan tadi adalah asyirku billah, tetapi ini terkait dengan sesama manusia atau mungkin kezaliman terkait zalim kepada diri sendiri. Antara lain adalah di dalam kitab Al-Kabair disebutkan di situ yang pertama kezaliman terkait harta. Yang kedua kezaliman yang berupa penganiayaan, membunuh. Membunuh ini bisa fisik, bisa non fisik, membunuh karakter. Yang ketiga kezaliman yang berupa merusak martabat sesama. Ini yang hari ini banyak terjadi. Kita tidak tahu masalahnya apa, lalu like saja atau komen saja, lalu komen itu sudah tersebar kemana-mana. Bahkan tidak hanya komen, kadang memposting, menuduh orang melakukan ini itu. Bahkan termasuk sebenarnya ketika kita mencaci maki yang namanya penguasa. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengajarkan untuk mencaci maki penguasa. Yang ada kita diajarkan untuk mendoakan penguasa dan menasihati penguasa apabila penguasa itu zalim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan batil kecuali transaksi yang saling ridho. Dimaksud di sini adalah perdagangan. Tetapi ketika kita mengambil harta orang lain bukan hak kita, pungli misalnya, kita sebagai aparatur negara, di antara kita mungkin ada yang aparatur negara, kemudian melakukan pungli kepada orang yang harusnya kita melakukan khidmah, melayani, tetapi kita pungutan liar di situ. Itu adalah kezaliman. Seandainya praktek itu sudah berlangsung sekian lama kepada masyarakat-masyarakat yang dia sudah tidak bisa lagi mengembalikan karena sudah dia tahu itu siapa, bagaimana dia bertobat? Sulit. Kemudian wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian, innallaha kana bikum rahima, karena sungguhnya Allah itu kepada kalian penuh dengan kasih sayang. Kita juga menemukan
Banyak kejadian sekarang ini ada masalah lalu bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian bunuh diri kalian. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih. Apapun seberat apapun masalah kita, jangan sampai kita melakukan yang namanya membunuh diri sendiri. Karena itu adalah bentuk putus asa. Sudah tidak percaya lagi terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi yang diolok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Maka di sini persis seperti yang disebutkan di dalam surah di dalam kitab Al-Kabair tadi, 3 hal kezaliman yang biasanya sering dilakukan di antara kita itu. Yang pertama, memakan harta orang bukan haknya. Yang kedua, bisa membunuh, bisa memukul, bisa mencederai orang. Yang ketiga, terkait dengan mencederai martabat sesama kita. Jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa waspada, karena apapun yang kita lakukan, sebagaimana di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 9 Allah menyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan kebaikan sekecil dzarrah pun ataupun keburukan sebesar dzarrah pun, pasti kita akan menemukan akibatnya nanti. Maka para jamaah rahimakumullah, terkait dengan tadi, apabila di antara kita ada yang terlanjur memakan haknya orang, kemudian kita sudah tidak bisa lagi mengembalikan karena sudah hilang jejaknya, maka yang pertama kita tetap berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan orang itu atau ahli warisnya untuk kita kembalikan haknya. Dan apabila kita betul-betul tidak bisa, maka ketika kita bertobat, kita perbanyak juga sedekah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kita zalimi itu, baik sengaja ataupun tidak. Kita niatkan untuk beliau-beliau. Yang kedua, kita beristighfar, memohonkan ampun untuk dosa-dosa orang yang kita zalimi. Karena itulah para ulama mengajarkan ketika kita selesai sholat, kita membaca istighfar, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali ashabil huquqi alayya. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu, untukku, untuk kedua orang tuaku, wali ashabil huquqi alayya, dan juga untuk orang-orang yang haknya sudah aku zolimi. Untuk itu mari sekali lagi para jamaah, kita introspeksi masing-masing. Jangan sampai kita melakukan kezaliman, karena Nabi SAW menyatakan seperti tadi di awal khutbah, kita sudah sampaikan, az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat, dan kegelapan di hari kiamat sudah pasti kita tidak akan menemukan jalan menuju ke surga, tetapi jalan kita akan tersesat, kemudian justru kita menuju ke neraka. Banyak amal kita di dunia, sholat kita, puasa kita, tetapi kemudian diambil kelak oleh orang-orang kita zalimi itu, sehingga kita jatuh menjadi orang yang muflis. Semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang muflis, dan semoga kita di hadapan Allah termasuk minat taibin, orang-orang yang bertaubat dan bukanlah orang-orang yang berbuat zalim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. بسم الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين الميامين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله حق التقوى كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وصلوا وسلموا على النبي المصطفى كما أمر الله عز وجل في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة خلفاء راشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا من المستضعفين المسلمين في غزة على اليهود الغاصبين. اللهم انصرهم فإنك خير الناصرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم وفق رئيس جمهوريتنا إلى ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.